Halo, halo. Selamat pagi. Oke, selamat berlibur. Kayaknya mungkin sebagian masih pada tidur gara-gara tadi sahur, tapi ini hari kita pertama puasa. Saya mau record lesson buat hari ini supaya kita nggak usah bikin kelas pengganti kan ribet ya. Jadi saya mau go through dulu yang kita udah pelajarin minggu lalu supaya ingat gitu ya. Kita tuh sebenarnya udah sampai produser consumer kalau kalian ingat, tapi ini tuh bagian dari proses. Jadi ini saya cepat dulu ya biar ingat ya. Nah, proses itu kan ada bagian dari program kan. Nah, program itu nanti bisa dibagi-bagi lagi jadi thread. Nah, dalam program yang sedang berjalan, program itu kan pasif. Kalau udah jalan dia jadi proses, dia aktif gitu ya. Nah, pada saat dia aktif, dia tuh punya bagian-bagian. Ada bagian-bagian dari proses yang harus selalu dinotis dan dicatat oleh operating system gitu. Jadi ada program counter, ada data section, ada stack dan segala macam gitu ya. Nah, itu ya konsepnya gitu ya. Jadi ada proses di memori dan ini tuh nggak cuman satu, ada banyak. Sehingga nanti ada layoutnya untuk setiap proses, kemudian ada state-nya. Jadi si state-nya lagi ngapain sih gitu, ada state-nya. Terus ada kontrol untuk mengawasi apa yang sedang terjadi, proses apa aja, resource apa aja yang lagi dipakai, alokasinya gimana, udah berapa lama dia pakai input output atau enggak, itu harus ada gitu ya. Nah, thread itu bagian lagi dari proses. Bisa jadi misalnya kalau misalnya proses itu sebenarnya single thread gitu. Kalau prosesnya mau dipecah lagi, itu jadi multi threading. Kebayang nggak? Jadi kita bisa punya beberapa thread. Jadi program pasti load jadi proses, dipecah lagi jadi thread. Jadi thread itu lebih lightweight daripada proses, gitu ya. Gitu udah. Jadi nanti tuh proses itu ada representasinya. Seperti saya cerita waktu itu kan, kalian selalu bisa lihat apa ya, resource yang lagi dipakai, proses yang lagi jalan, yang di background, yang di foreground, itu tuh dia ngakses siapa yang lagi ngejalanin prosesnya gitu kan, harusnya ada. OS tuh akan selalu punya punya log itu gitu ya. Nah, dah. Sekarang kan urusan nih, si proses ini itu kan ada yang berdiri sendiri, ada yang saling berkaitan kan. Ada yang nunggu-nungguan gitu, ada yang pokoknya mereka harus komunikasi lah. Jadi kalau kita punya beberapa proses, kan jadi harus di-manage tuh, ada antriannya gitu. Ada antrian ready, ada antrian tunggu. Yang tunggu itu mungkin karena dia lagi eh, waktunya gilirannya habis atau dia lagi nunggu input output. Yang lagi ready itu emang dia udah siap untuk dieksekusi gitu ya. Nah, pada saat proses ini kan semuanya harus di-manage. Mulai dari waktu, resource yang dipakai, termasuk memori, register dan lain sebagainya gitu. Dan termasuk juga apa ya namanya permission-permissionnya gitu. Karena ada proses-proses yang nggak boleh nggak diprioritaskan atau nggak diizinkan untuk resource tertentu gitu ya. Alright, dah. Jadi proses schedule itu nanti kayak gini ya, ada yang expired, ada yang udah selesai, ada yang punya anak, ada yang nunggu proses dari anaknya. Jadi si proses itu bisa beranak gitu ya, mempunyai child dan seterusnya gitu. Oke, jadi sebenarnya kan setiap proses itu beda-beda tuh. Itu disebut context switching kan, saya bilang kayak saya ngajar tapi topiknya beda-beda. Nah, ini juga si prosesor ini ngerjain pekerjaan tapi konteksnya beda-beda. Yang satu konteksnya apa, yang satu konteksnya apa, yang satu perabotnya apa, yang satu kayak kalau misalnya lagi masak, tiba-tiba harus ngeganti ban serep. Nah, itu kan ganti konteks tuh, perabotnya beda. Misalnya dari alat masak jadi alat bengkel gitu kan. Dia juga gitu kurang lebih. Eh, jadi itu yang akan kita bahas gitu ya. Ingat ya konteks switching dan lain sebagainya. Nah, jadinya kan karena banyak ada yang namanya multitasking kan, ada yang di foreground, ada yang di background gitu ya. Ada memang yang proses jalan terus gitu karena dia bagian dari OS. Jadi jalannya ngontrol, ngecek, manage gitu ya, ngasih notification, menyediakan service, makanya disebutnya background process itu use service gitu ya, service yang
menyediakan layanan ini, layanan OS ini gitu. Gitu ya udah. Nah, tapi kalau ntar dulu, saya tuh udah nge-record kan, udah. Oke. Service ini itu kecil tapi jadi apa nggak ada user interface-nya, dia small memory use gitu. Jadi ya udah dia jalan di background aja, kita nggak notice gitu ya. Jadi artinya sistem yang di background itu dia harus bertanggung jawab menciptakan proses dan menghentikan proses. Jadi nanti ada prosesnya, kapan dia boleh di-create, kapan dia harus di-terminate dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti setiap proses ada ID-nya masing-masing gitu. Dah, itu kita udah belajar minggu lalu. Dah. Oke. Hierarkinya juga ada. Oke, sekarang yang jadi pusing itu adalah pada saat kita punya proses yang banyak, harus ada cooperating, harus ada interprocess communication antara proses itu. Mereka tuh biasanya berkomunikasi gitu. Kenapa? Karena mereka sharing information. Terus biar komputasi lebih cepat, terus biar modular gitu ya. Maksudnya pengerjaannya tuh nggak campur gitu ya. Terus lebih optimal aja gitu. Nah, cooperating process itu membutuhkan yang namanya interprocess communication gitu. Ada yang interprocess communication-nya dengan share memory, ada yang berdasarkan message passing. Nah, ini yang akan kita pelajari. Gitu ya. Jadi kalau proses memori ya dia berbagi memori, kalau message passing mereka saling tukar-tukaran message antar proses loh gitu ya. Nah, terus kita kan udah ngebahas nih. Paling sederhana itu kalau kita punya proses itu adalah dua, produser sama consumer. Produser sama consumer itu adalah dua proses kan sebenarnya. Mereka itu kan dua proses yang berbeda gitu. Jadi misalnya ini adalah produser gitu ya. Terus saya punya consumer gitu. Mereka tuh proses yang berbeda gitu. Dan mereka harus ngobrol. Maksudnya harus communication gitu karena mereka tuh saling berkaitan. Konteksnya mau apapun, misalnya data atau misalnya apapun ya, mau data apa gitu, misalnya kalian lagi baca dari layar ke printer misalnya atau dari nulis dari mana ke mana gitu ya. Nah, tugas dari dua ini berbeda nih gitu. Jadi produser itu ingat nggak minggu lalu? Produser itu tidak boleh meletakkan, dia nggak boleh produce kalau buffernya penuh. Consumer nggak boleh ngambil dari buffer yang kosong. Gitu aja gitu sebenarnya. Tapi kan ini mesti di-manage ya gitu. Maksudnya cara mereka tahu kalau itu kosong gimana gitu. Karena kalian bisanya bayangin ya. Ntar nih saya gini dulu. Ini susah banget nih, suka hilang ininya. Katakan misalnya gini. Mereka tuh punya buffer kan di sini ya. Ada buffer di sini. Berarti kan harus ada mekanisme yang ngecek nih. Si produser harus ngecek kalau dia kosong, dia boleh produce gitu. Si consumer juga harus ngecek kalau dia kosong, dia nggak boleh konsum. Dia hanya boleh konsum kalau ada isinya. Nah, antara berdua ini kan berarti harus ada tanda kutip perjanjian gitu. Signaling lah. Saya senangnya ngomongnya signaling lah ya, signaling ya, taruh-taruh. Gimana sih ini ya supaya kursornya nggak hilang. Signaling. Kalau saya senangnya ngomongnya jadi kayak gimana caranya kita ngasih kode gitu antara dua ini gitu, antara ini baru dua loh prosesnya gitu. Jadi signaling antar mereka tuh gimana? Kayak misalnya kalian kalau di restoran aja, kalau misalnya kalian bilang nih ke dapur gitu, tolong dong masak nasi goreng gitu kan? Nah oke, caranya kalian tahu bahwa nasi gorengnya udah matang gimana? Bolak-balik ke dapur gitu, lihat udah matang belum ya? Udah matang belum ya? Udah matang belum ya gitu. Bisa gitu kan? Atau misalnya udah 20 menit gue ke situ lagi deh, biasanya masak nasi goreng 20 menit. Bisa gitu kan? Atau kalian bisa bilang, lu kalau udah selesai masak, ceriak, matang gitu. Nanti gue datang gitu. Itu signaling tuh. Ini tuh banyak gitu di dalam OS tuh, tekniknya banyak. Dan itu kompleks ya.
Jadi implementasinya tuh signaling itu penting gitu karena itu akan mengorkestrakan keseluruhan proses. Karena kalau nggak ada signaling atau signalingnya salah atau nggak optimal, prosesnya jadi lama, bisa terjadi deadlock, bisa terjadi delay, bisa jadi kayak misalnya udah mateng, yang di dapur nggak ngomong, kita juga nggak nanya, customer nunggu sampai 2 jam gitu kan, itu kan nggak efisien gitu. Padahal kan kalau dari tadi beres, dapur udah bisa masak lagi, itu bisa dimakan, piring bisa dicuci gitu. Oke, kebayang ya. Nah, 2 variasi dari proses ini adalah yang kalian harus ingat, itu adalah ada yang unbounded, ingat kan minggu lalu, sama bounded. Unbounded itu kita membayangkan bahwa buffernya itu unlimited gitu ya. Buffernya itu adalah gak ada limitnya. Tapi kalau bounded itu kita cuma tahu, oke, gue cuma punya buffer itu sekian gitu, nggak bisa lebih. Meja, piring cuma ada 5, nggak bisa lebih. Kalau ini unlimited lah, terserah lah lu mau. Yang mau produce, yang konsum mau konsum gitu. Gitu ya. Ini prinsip dasar loh, harus ngerti ya. Oke. Udah clear. Sekarang kita lihat. Nah, kita kan tadi udah bilang ya, kalau kita share memori ada IPC-nya kan? Apa IPC? Inter-process communication. Nah, kalau misalnya kita pakai share memori, berarti ada bagian memori yang dibagi antar proses. Nah, nanti itu harus dikomunikasikan gitu. Nah, communication itu sebenarnya ada di bawah proses yang dijalankan user gitu. Jadi komunikasinya kayak misalnya, ini tuh lagi ngapain sih, lagi ngeran program apa, nah itu dia yang ngejalanin. OS itu cuman providing aja gitu. Nah, yang jadi problem, nah ini lagi nih. Pada saat prosesnya banyak dan urusannya saling berkaitan, harus ada yang disebut dengan synchronization. Nah, ini nanti ada lagi kita masuk di bab 6, bab 7. Ini penting juga gitu ya. Nah, saya coba sederhanakan supaya kalian bisa ngebayangin aja gitu ya. Dah. Oke. Sekarang, katakan misalnya kita punya buffer. Ini kan kalau share data kita pakai buffer size sekian gitu ya. Nanti kita akan share datanya gitu. Nah, si data ini itu nanti di-share antara produser sama konsumer gitu. Jadi kita punya buffer tuh cuma 10 nih. Terus ada in sama out. Artinya si buffer yang 10 ini itu nanti akan dipakai oleh produser dan konsumer gitu. Saya gambar dulu ya biar kalian jelas ya. Jadi gini, kita punya buffer nih. Kita punya buffer. Isinya 10 gitu. Nah, artinya bayangin kalian punya piring 10 gitu atau punya meja 10, kursi 10 gitu ya. Udah 10 belum sih? Baru 9 nih. Oke. Gitu ya. Ini 10 gitu. Nah, memori ini itu akan dibagi sama produser sama konsumer gitu. Size-nya segini aja gitu. Jadi si produser tidak boleh produce lebih dari buffer yang disediakan. Jadi kalau udah penuh 10 nih jangan gitu, jangan bikin yang ke-11. Konsumer itu juga nggak boleh makan lebih dari 10. Kalau udah full tuh nggak boleh makan lebih dari 10. Soalnya habis 10 itu udah nggak ada lagi gitu. Maksimum tuh mereka 10 berarti. Bayang. Jadi ini tuh size-nya 10, buffernya tuh dibatasin 10. Ya. Oke, dah. Terus nah, berarti kan nanti aturannya adalah produser itu tidak boleh, jadi dia akan gini, kalau misalnya buffernya penuh jangan ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau misalnya nggak penuh, bikin produce something, produce new data or anything lah, masak lagi terus aja gitu ya. Sementara kalau kan hilang lagi kan. Nah, kalau siapa namanya konsumer, dia kalau habis dia diem, kalau mulai diisi dia makan gitu. Nah, tapi kan minggu lalu saya pernah bilang kan, gimana kalau misalnya mereka bentrok gitu. Pas gini, kalian bisa bayangin nggak sih gini.
Bayangin gini ya, kita misalnya punya produser, gitu ya. Terus kita punya konsumer kan, terus mereka punya piring kan. Nah, piring ini kalau mau diisi sama konsumer kan dia akses. Kalian bayangin kalau misalnya misalnya kalian mau masak nih, masak nasi goreng misalnya gitu ya. Kalian bawa katelnya ke piring apa piringnya ke katel? Piringnya dibawa dulu kan, artinya pada saat P lagi mau ngisi piring atau buffer, itu dia akses kan buffernya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata lama ininya, ternyata siapa namanya si 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 ini juga mau akses gitu, tapi piringnya lagi dibawa ke dapur gitu. Nah, nanti kan dia jadi, loh kok saya ngakses kosong gitu. Atau misalnya si P ini mau ngambil piring, mau diisi gitu ya. Atau misalnya dia bawa katel mau dia isi di sini misalnya gitu. Tapi lagi dipakai, lagi dibawa, lagi dimakan sama si ini gitu kan, jadi nggak bisa. Jadi mereka tuh nggak boleh bentrok ngambil piringnya gitu. Misalnya yang satu mau buat makan, yang satu mau ngambil buat diisi. Nah, tapi kan Bu udah ada aturannya tadi. Yang satu cuma boleh ngambil kalau itu kosong, yang satu cuma boleh ngambil kalau itu penuh gitu kan ya. Iya, tapi mereka tuh harus tahu gitu, itu si piring lagi kosong apa lagi ngisi gitu. Jadi itu harus ada signalingnya, harus ada flag yang ngasih tahu bahwa ini piring kosong atau piring isi. Bayang nggak? Jadi harus ada catatan kan kalau kita ngelihat kan, kita lihat piringnya isi. Ini kan konteksnya ngecek buffer loh gitu. Jadi kan dia harus ngecek, oke, si buffer ini tuh udah boleh dikonsum belum? Nah, kalian bayangin kalau misalnya ini adalah urusannya, ini kok susah kali ya. Suka hilang kursor, tunggu sabar. Kayak misalnya gini, ini kan kita kan nggak tahu nih, maksudnya isi dia konsum saya di sini ada data ya, katakan ini ada data yang kita simpan angka 3 gitu misalnya. Angka 3 itu ditulis oleh P, nanti akan diambil oleh C. Ini kan consumer producer juga kan. Nah, kalau makanan kan dikonsum itu habis ya. Kalau C ini konsum itu tuh artinya dia read. Jadi dia akan read tuh ya. Ini kayak ini nge-read, ini kayak ini nge-write. Sebenarnya nanti ada masalah reader writer sih sebenarnya, cuman ini saya coba analogiin gitu ya. Nah, kan problem nih. Misalnya dia harus tahu dong, 3 ini gua konsum. Ini data paling baru atau belum gitu. Jangan-jangan si P ini udah produce lagi hasilnya gitu. Bahwa dia udah konsum yang 3 nih. Tapi dia ngitung lagi, dia tuh perhitungannya bisa 3 tambah 5. Sekarang tuh angkanya udah jadi 5 gitu. Sekarang udah bukan 3 lagi. Nah, berarti kan si C ini harus tahu, gue harus konsum yang mana gitu. Bisa jadi dia harus konsum 3, dia proses, konsum 5, dia proses. Jangan sampai 3-nya kelewat, dia cuma ngambil 5 gitu. Kebayang nggak? Jadi urusan perkonsuman dan produs ini tuh nggak sekedar naro terus diambil. Ada kalanya dia naro yang mana? Karena ada hubungannya yang ditaruh duluan, kayak misalnya ini baru nasinya nih, lu jangan ambil dulu gitu. Atau ini baru nasi, nanti akan ada lauk gitu. Jangan ngambil lauknya doang, nasinya nggak diambil. Tadi nasi udah lu ambil belum? Belum. Wow, udah gua ganti lauk gitu kan. Kacau nih gitu. Kebayang? Itu tuh masalah, saya sederhanakan, tapi itu masalah proses tuh kayak gitu. Oke, udah ya, clear ya? Oh ya, masalahnya gitu deh. Udah ya. Nah, berarti kan kita harus ada counter kan? Kalau kita punya buffer yang terbatas, harus ada counternya. Setidaknya counter itu memberitahu bahwa oke, semua buffer penuh, lu kagak bisa produce. Atau oke, semua buffer kosong, lu nggak bisa konsum, cuy gitu. Udah gitu ya. Jadi kita butuh counter. Nah, sehingga nanti produser tuh akan ngecek, kalau counternya seukuran buffer, berarti itu penuh, jangan ngapa-ngapain. Tapi kalau enggak, berarti isi aja terus tuh yang kosong gitu. Oke, kebayang ya codingnya kayak gini ya untuk produser ya. Untuk consumer, dia bilang malah, kalau counternya 0, artinya buffernya kosong. Lu diam aja. Tapi kalau counternya naik,
nggak sama dengan 0, berarti dia mulai ada isinya. Nah, lu boleh konsum gitu. Oke, oke, oke. Gitu ya. Oke. Dah. Nah, sekarang itu yang tadi saya bilang. Sampailah kita pada keadaan race condition. Race condition itu sebenarnya kayak tadi rebutan. Yang satu mau ngambil piring mau diisi, yang satu mau ngambil piring mau dimakan. Artinya, kalau kita lihat di kasus yang ini, itu adalah ini kan, counter 1 itu diimplementasikan oleh siapa? Oleh produser kan. Karena dia akan nambahin, gue udah ngisi, gue udah masak, tambah 1. Masak lagi, jadi 2 piring, jadi 3 piring, jadi 4 piring gitu ya. Sementara counter ini itu diimplementasikan oleh konsumer gitu. Dimana dia kalau udah makan dia -1 gitu. Oke, udah gue makan gitu. Udah gue makan berkurang nih gitu kan ya. Nah, ada saat mereka itu ngitungnya nge-glitch gitu, kebayang? Jadi kayak misalnya pada saat proses ini ya di 0 ya. Produser dia kan ini ada register yang dipakai kan, register 1 sama register 2. Register 1 diisi counter, register 1 sama dengan register 1. Counter sama dengan register 1. Jadi mereka tuh sebenarnya punya register untuk update counternya. Nah, produser execute register 1 sama dengan counter. Counternya berapa? 5 misalnya gitu ya. Gitu ya, S1. Produser nih, produser terus dia bilang, gue udah produce nih, sekarang kan counternya 5 nih. Gue masak 1 jadi 6 dong, ya kan? Nah, konsumer makan. Terus dia bilang, gue makan 6 jadi 5 nih, gitu kan ya. Udah gitu, gue register 5 nih. Oh, enggak, dia bacanya ini, register inner. Register sama dengan counter. Oh, oke. Oke. Gini. Tunggu. Gini. Dijelasin dulu gini. Hah? Nih, biar nggak pusing. Saya pakai warna apa ya? Hijau aja deh. Tunggu. Pakai warna apa ya? Hijau. Ya, register sama dengan counter. Ceritanya kan countnya 5. Register 1 berarti execute. Register 1 isinya 5 kan? Terus dia bilang, oke, register 1 sama dengan register 1 plus 1. Dia bilang register 1 isinya jadi 6. Gitu. Dah, register 1 loh. Nah, mereka tuh kan punya register yang berbeda ya untuk dia menyimpan hasil perhitungan gitu. Nanti dia baru akan update counternya. Counternya itu dibagi sama-sama harusnya gitu ya. Nah, terus si consumer ini ngeset juga, oke, register 2 itu isinya 5. Sekarang gua makan, jadi tinggal 1. Jadi yang satu nambahin, yang satu ngurangin. Nah, si counter kan bilang, terus udah gitu si produser bilang, oke, counter sama dengan register 1, karena gue udah nambahin register 1 sama 1. Dia jadi 6. Si consumer execute counter sama dengan register 2. Padahal register 2 isinya 4, karena dia habis konsum. Gitu, bayang nggak? Jadi yang satu isinya 6, yang satu isinya 4. Nggak sama. Kebayang nggak? Ngerti nggak? Jadi mereka tuh nggak sinkron dalam mengupdate counternya gitu. Jangan mikirin register 1, register 2-nya ya, tapi jadi mereka catatannya tuh nggak sinkron karena updating-nya nggak sama. Harusnya kalau sinkron gitu ya, pada saat si produser nambah 1, nah si consumer harusnya ngurangin dari produser tadi nambah 1 gitu. Jangan jalan sendiri-sendiri gitu. Kebayang nggak? Karena mereka saling berhubungan kan. Kayak misalnya mereka masak, si produser masak 5 nasi goreng. Terus kan dimakan 1. Berarti kan harusnya si consumer itu ngurangin 1 dari yang tadi dibilang sama produser kan. Bukan dari yang dia hitung di awal kan. Jadi mereka tuh harus saling gantian, udah gue, elu, udah gue dulu, terus elu harus gantian gitu karena konsum produce gitu loh. Nggak bisa yang konsum aja, yang produce aja. Yang satu nambahin terus, yang satu ngurangin terus gitu dan mereka nggak sinkron. Inilah yang menjadi permasalahan di mana kita harus punya cara untuk synchronize gitu. How to sync all of this, gimana gitu. Signalnya mau gimana.
gimana komunikasi antara ini mereka gitu. Gimana caranya supaya counter ini nggak bentrok. Nah, ini tuh namanya race condition. Race condition adalah saat dimana rebutan resource. Yang satu mau naruh, yang satu mau ngambil. Itu kayak gini deh, kayak gini. Saya boleh bilang ya, ini kejadian beneran sih, emang lucu sih sebenarnya. Jadi kayak gini, kalian punya gelas nih, gitu ya. Ini beneran. Jadi ini saya punya anak, dia lagi minum susu gitu ya. Terus saya menuangin dia susu gitu, nuangin susu dari botol. Ini kan sebenarnya saya produser kan. Saya punya botol terus saya tuangin ke situ gitu. Nah, itu kan pada saat saya lagi tuangin itu kan dia nggak boleh minum dong. Karena lagi dituang gitu. Kejadiannya adalah pas dia bilang minta ditambahin, saya lagi nuang sama dia diminum gitu. Jadi tiba-tiba si produser belum selesai udah dikonsum gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bentrok kan itu sebenarnya. Artinya jadinya gimana? Tumpah susunya yang saya tumpah. Jadi itu kayak misalnya ibaratnya kalau kalian punya memori, si datanya belum selesai ditulis udah dibaca gitu. Lah gimana gitu. Nanti misalnya datanya jadi salah, angkanya salah, alamat memori salah gitu. Kebayang? Sinkronisasi itu penting. Jadi sekarang tuh baru di depan aja bahwa ini belum ngomongin deadlock dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini namanya race condition. Jadi race condition yang satu mau minum, yang satu menuang. Mestinya ada sinyal. Ntar isi dulu selesai baru kamu minum. Yang satu, kalau kamu udah selesai minum, saya isi lagi. Kalau saya udah selesai ngisi, kamu minum. Kamu udah selesai minum. Gitu aja harus ada gitunya. Cuman problemnya apa? Nggak ada waktunya kan? Maksudnya gini, kalau kita nuangin kan kelihatan orangnya ya. Walaupun itu juga kelihatan orangnya tetap aja nggak glitch gitu. Maksudnya lagi dituang kok malah diminum gitu kan. Bisa pakai timer sebenarnya. Ya udah, nuang itu semenit, minum tuh semenit. Nuang semenit bisa gitu. Atau bisa misalnya ya udah pakai semafor gitu atau signal. Kalau udah selesai nuang kasih tahu cetek gue udah. Ya udah gue minum. Kalau udah selesai minum cetek gue udah gitu. Ada tanda gitu ya. Nah, oke. Itu memori ya. Jadi memori itu adalah piring, gelas gitu ya. Sendok, garpu apapun yang di-share lah karena itu mereka gantian make, bener nggak? Yang satu tuh memorinya dipakai nyimpen, yang satu memorinya dipakai baca gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kalau message passing gimana interprosesnya. Nah, berarti harus ada send sama receive kan? Nah, message passing itu berarti harus ada komunikasi link komunikasi antara P sama Q atau P sama C gitu ya. Pokoknya antar proses tuh harus ada jalur untuk pertukaran message. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah ini kan kalau share memory kan mereka ada proses yang ya sharing gitu. Kayak saya si A ini, gue mau produce, ya udah gue mau konsum gitu ya. Ini produser, ini consumer gitu kan. Mereka ada di situ aja gitu. Tapi memang harus ada koordinasi gitu ya. Kalau passing itu mereka antara proses sama A tuh punya channel untuk berkomunikasi. Mereka harus punya communication link namanya untuk mereka ngobrol gitu. Ada send sama receive. Nah, terus gimana nih implementation-nya itu problem gitu. Gimana membuat linknya? Kalau prosesnya lebih dari satu gimana? Gitu. Bisa ada berapa link antara setiap pasang komunikasi? Kapasitasnya berapa? Ukuran message-nya berapa? Fixed atau variable? Unidireksional atau bidireksional? Maksudnya satu arah atau dua arah linknya? Ini problem lagi. Nah, implementation untuk communication link itu bisa physical, artinya pakai share memory, pakai hardware bus, pakai network, atau logical. Jadi logical tuh diatur secara software sebenarnya gitu ya, direct mau indirect, synchronous atau asynchronous, automatic or explicit buffering gitu ya. Gitu. Oke.
Nah, kalau direct communication, gitu ya, kan ada yang direct, ada indirect kan. Kalau dari communication, proses itu harus punya nama. Jadi, gue mau ngirim ke siapa, gue mau nerima dari siapa gitu. Misalnya kayak send, P message, kirim message ke proses P. Terus receive key message, berarti menerima pesan dari Q. Nah, jadi properties dari communication link-nya itu dia di establish-nya, dibuatnya itu otomatis. Nah, setiap link itu adalah mewakili satu pasang proses komunikasi. Jadi misalnya produser sama consumer gitu ya. Nah, jadi setiap komunikasi itu akan punya satu link komunikasi. Bisa satu arah, bisa dua arah. Atau indirect. Nah, kalau ini kan kayak kalian WhatsApp-an gitu ya. Oke, gue ngirim ke siapa, nerima ke siapa. Kalau indirect itu ada kayak mailbox-nya. Kayak PO Box gitu lah. Kalian dulu tahu nggak zaman dulu misalnya kita kalau mau ngirim ke perusahaan tertentu atau majalah tertentu tuh ada PO Box nomor sekian gitu ya. Kita kirimnya ke post box-nya dia, PO Box, postal box-nya dia. Nanti baru setelah itu dia akan ambil terus dibawa gitu ya. Gitu. Jadi kita punya mailbox yang nggak langsung gitu ya, nggak direct gitu. Jadi kita bilang, oke, jadi sebenarnya itu sih kayak mailbox juga. Sebenarnya kayak kotak pos di depan rumah kalian sih. Nanti Pak posnya kan kalau direct kan langsung ke kita ya. Kalau kayak kurir gitu langsung ke kita. Siapa yang nerima? Marisa. Oh ya. Tapi kalau misalnya dia taruh dulu di kotak pos, berarti nanti si kotak pos si kurir naruh di kotak pos, saya ngambil dari kotak pos. Jadi send ke kotak pos, ambil dari kotak pos. Itu indirect gitu ya. Nah, indirect communication itu kalau kita pakai mailbox itu bisa beberapa proses itu berbagi mailbox. Misalnya P1, P2 dan P3 tuh punya mailbox A. Tapi P1 kirim, P2 dan P3 receive gitu. Who gets the message? Nah, berarti ya tergantung nanti arsitekturnya mau gimana. Gitu. Mengaturnya gimana? Apakah cuma boleh ada satu proses yang menerima atau sistem yang milih penerimanya siapa gitu. Jadi kayak misalnya, oke, P1 kirim, P2, P3 receive. Mau dua-duanya nerima atau cuma boleh salah satu atau dipilih sama sistemnya siapa yang nerima gitu. Tergantung gitu ya. Oke. Udah. Itu communication ya, udah. Nah, saya tadi udah bilang. Ada masalah dengan synchronization. Jadi, synchronization itu adalah proses di mana kita menyelaraskan proses communication gitu. Nah, blocking itu disebut sebagai sinkronus. Jadi kayak gini, ada proses yang message passing-nya tuh pakai blocking, ada yang non-blocking. Nah, kalau blocking itu sinkronus. Kalau non-blocking asinkronus. Maksudnya gimana? Jadi, blocking send gitu. Jadi, si sender itu nggak boleh ngirim lagi, kecuali message yang dia kirim tuh udah diterima. Jadi kayak, lu jangan masak dulu kalau sebelum ini dimakan. Itu di block tuh. Send-nya di block. Gitu. Blocking receive itu artinya consumer itu nggak boleh makan sampai masakannya matang. Itu blocking receive namanya. Kebayang? Itu sinkronus tuh. Jadi tinggal ngeblok-blok aja. Ya kayak tadi saya nuang susu, lu jangan minum dulu lagi dituang. Itu berarti ngeblok receive-nya gitu ya. Jangan minum dulu. Tapi kalau ngeblok extend berarti kamu jangan nuang dulu, dia lagi minum. Itu sinkronus kan. Nah, atau asinkron. Jadi nggak diblok. Jadi ya udah yang ngirim aja. Yang nerima aja. Ada yang nerima bisa dapat beneran message atau misalnya nggak message karena nggak ada message-nya gitu. Pokoknya yang ngirim aja, yang nerima aja gitu. Itu kayak yang masak terus, yang makan ya udah kalau dia dapat piring kosong ya udah berarti tadi nggak ada yang masak gitu. Gitu ngerti kebayang? Oke. Nah, sebenarnya
ini bisa kita combine juga. Gitu. Different communication possible. Nah, kalau kita if we have both send and receive or blocking, we have a rendezvous katanya gitu ya. Jadi bisa juga kita block send sama receive-nya gitu. Jangan dulu gitu. Semuanya enggak gitu. Tergantung kasus. Dah. Oke. Sekarang kita lihat yang namanya message passing. Berarti dia kan akan selalu send next produce. Sementara consumer akan selalu receive next consume. Jadi dia produce an item in next produce, send, yang ini receive gitu ya. Sama yang kemarin gitu kira-kira. Nah, sekarang ngomongin buffering. Buffering itu adalah how we manage process or message or anything gitu ya. Yang mau kita simpan gitu ya dalam buffer. Nah, implementasinya dari buffer ini itu bisa jadi misalnya nggak ada kapasitasnya gitu. Jadi zero capacity. Sender itu harus menunggu receiver. Ini rendezvous. Kalau lagi gini berarti artinya dua-duanya di block. Atau boundary capacity. Jadi oke, lo boleh kirim 10 message atau 10 surat. Setelah 10 udah tunggu, itu penuh. Tunggu sampai dibaca, tunggu sampai keterima dulu gitu. Atau ya udah gitu, unbound capacity, sender never waits. Gitu. Jadi zero capacity itu emang nggak bisa ngirim karena nggak ada receivernya juga. Kalau bounded ada tapi terbatas, kalau unbounded ya kirim aja terus gitu. Lu mau kirim surat segimanapun boleh aja kita terima gitu karena apa namanya unbounded. Oke. Nah, contoh dari IPC system atau POSIX. Nah, nanti ada yang namanya creating memory segment untuk shared memory. Nanti aja lihat ya detailnya nanti. Nanti. Oke, nanti. Oke. Mana sih contoh yang gampang ya? Nggak, saya nggak mau kalian ribetan. Oke. Name pipes. Oke. Dah ya, itu dulu. Itu nanti detail nggak saya ceritain dulu karena kita sebenarnya tuh saya mau ngomongin tuh proses sebenarnya ini ya. Tapi ini jadi masuk ke pipe ini belum saya bahas dulu. Nah, sekarang gini dulu. Kita lihat komunikasi antara klien sama server deh katakan. Klien sama server tuh kan sebenarnya mirip sama produser consumer kan, di mana klien itu kan requesting something to be processed by the server kan, kayak kita mungkin request computation, request server tertentu, misalnya HTTP atau FTP, kita request file atau apa gitu ya. Nah, komunikasi di dalam sistem client server itu ada socket sama remote procedure call. Gitu. Nah, socket itu adalah communication antar client sama server dengan menggunakan IP address dan port. Jadi misalnya, IP address server berapa? Kita mau ngomong di port berapa? Nah, itu pakai nomor, itu komunikasi socket gitu. Jadi ada alamat IP, ada alamat port. Gitu ya. Jadi define as an endpoint of communication gitu ya. Bisa lewat socket kayak gini. Ini komunikasi socket nih antara IP dan apa? Nomor port gitu ya. Jadi IP-nya yang ini kan 146.86.520, portnya 1625. Oke, portnya bisa berapa sih? Oke, all port below 1024 are well known, used for standard service. Oke, dah. Socket lah ya, ada yang connection oriented, ada yang connectionless. Alah, masa mau dijelasin sini? Oke, secara prinsip socket tuh di mana-mana sama sih. Nah, ini tuh sebenarnya gini,
Ini gambarannya kalau kalian koneksi pakai soket, itu tuh kayak produser sama consumer juga, di mana harus ada synchronization juga. Saya nggak mau jelasin ini detail karena sebenarnya saya pengen ngejelasin dulu prinsip-prinsip dari yang proses sama thread kemarin. Tapi ini sambil lewat ya, berarti ingat kan di komunikasi itu kan ada dua ya, TCP sama UDP kan. TCP itu bedanya TCP sama UDP ingat nggak? Kalau TCP itu connection oriented. Pada saat kalian mengirim paket data, dia akan make sure paket itu keterima. Karena mereka ada protokolnya gitu. Jadi gue kirim header segala macamnya, lu kalau udah selesai sampai di lu kasih tahu gue lu keterima. Itu TCP. Dia lebih lambat karena ada proses koordinasi. Kalau connectionless atau UDP itu nggak peduli. Gue kirim, ya udah sampai, dan itu lebih cepat. Jadi ada bagian-bagian data yang we want to make sure the package, the data package or receive properly, udah keterima gitu, atau ya udah we will just send the data packets, yang mau keterima mau enggak terserah gitu. Jadi ada bagian yang gak harus selalu pakai TCP, itu kayak kalian pakai kurir gitu. Kalian misalnya mau pastiin pakai kurir yang mahal, kalau sudah tanda tangan, misalnya kalian pesen pakai DHL atau apa gitu ya dari luar negeri, itu kan koneksi oriented tuh, harus sampai, harus keterima, harus tahu gitu ya. Tapi kayak misalnya kalian bayar kurir yang murah gitu, misalnya kayak saya kalau kurir murah tuh Wahana ya kalau nggak salah. Itu kalau saya pakai kurir Wahana, itu UDP tuh, dilempar sama dia. Jadi kadang saya ada yang ngebel, buka pintu, orangnya nggak ada gitu. Terus saya tanya, Kak, ini mana? Dia suka WhatsApp juga tapi ya masih ada TCP-nya dikit ya. Iya Kak, tadi saya lempar gitu. Jadi diterima oleh rumput, bukan diterima oleh Marisa gitu ya. Diterima oleh halaman depan gitu kan. Itu UDP tuh. Jadi selalu dari komunikasi itu gitu. Nah, jadi communication-nya either itu between client server atau proses di dalam suatu operating system, itu ada protokolnya masing-masing gitu. Oke, ada juga yang pakai RPC. Saya nggak mau jelasin RPC ini, malah ke situ Anda menjelaskannya. Oke, saya mau sekarang lanjut ke chapter 4. Kita nanti absen berdasarkan yang udah komen di video aja ya. Biar memastikan kalian nonton videonya ya. Kita masuk ke chapter 4. Tunggu. Nah, ini yang baru mau dijelasin. Ngapain ngejelasin RPC segala sih di situ? Oke. Sekarang ngomongin thread sama concurrency. Thread tadi apa? Program pasif, begitu dia jadi proses, itu dijalankan dia jadi aktif. Tapi kalau itu biasanya cuma satu thread, single threading. Tapi satu proses bisa dibagi-bagi jadi threads. Nah, jadi sekarang ada yang namanya concurrency. Oke, baca sendiri. Nah, kalian kalau lihat, misalnya kalian punya sistem. Ini ada code data files register PC stack. Thread-nya cuma satu, dia cuma menjalankan satu proses. Tapi bisa juga kalian dengan perabot yang sama dialokasikan untuk thread-thread yang berbeda. Nah, ini namanya multi threading, di mana kita menjalankan beberapa thread secara bersamaan. Jadi daripada ini dipakai hanya untuk satu thread, kita bisa lakukan penyekat, sekat gitu ya, dibagi-bagi supaya dia bisa melakukan multi threading. Begitu, oke? Nah, multi threaded server architecture itu misalnya kita request nih client server gitu ya. Si server itu akan ngedengerin request dari klien. Nah, nanti si server itu akan membuat thread untuk melayani request dari klien. Jadi nanti kalau ada klien yang banyak tuh kita bisa melakukan banyak proses sekaligus gitu. Nah, benefitnya kalau kita menggunakan multi-threading, di mana kita bisa melakukan banyak thread dalam waktu yang bersamaan, itu artinya dia jadi apa? Lebih responsif karena thread-nya lebih kecil-kecil gitu. Dan resource sharing-nya bisa dibagi-bagi, bisa lebih murah, bisa untuk arsitektur yang lebih besar gitu. Bisa pakai arsitektur yang multi-core dan lain sebagainya. Ya, tapi behind itu
jadi lebih ribet urusan OS-nya, lebih pusing gitu sebenarnya. Oke. Nah, sekarang nih, ganggu ini. Sekarang kita lihat, ada yang namanya multi-core programming. Hah, tadi multi-threading, sekarang multi-core, multiprosesor. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau ini, prosesornya cuma satu, tapi dibagi-bagi. Ada proses, dipecah-pecah jadi thread gitu. Jadi kayak misalnya gini, kalian masak di dapur, yang masak cuma kalian aja kan, orangnya satu. Tapi kalian masak misalnya masak rendang, masak gulai, sama masak opor gitu. Kalau threadnya cuma satu, kalian masak gulai aja dulu sampai selesai, masak gulai sampai beres. Terus udah gitu habis masak gulai, masak opor, habis itu kok jadi lapar ya? Ih, haus pingin minum. Tadi apa? Jadi lapar tahu, rendang, opor, sama gulai gitu. Alah, Mak, belum lebaran udah lapar. Itu gantian, rendang dulu beres, baru masak opor, baru masak gulai gitu ya. Nah, kalau ini bareng-bareng nih. 1 2 3 bareng gitu. Jadi sambil ngerebus, sambil ngolah daging rendang, kalian nyiapin ayam buat opor, sama misalnya bikin bumbu gulai. Bisa gitu kan? Dapurnya dibagi-bagi. Ya udah, kompornya dibagi, pancinya dibagi, tempat cuci piring dibagi, orangnya mengerjakan multi threading gitu. Oke, gitu ya. Nah, bedanya sama multi processing apa? Kok ada AMDAL. Nah, multi core atau multi prosesor apa? Prosesornya ada banyak. Kalau tadi prosesornya cuma satu, yang masak cuma satu. Kalau ini kalian dibantuin, kokinya jadi banyak. Misalnya kalau dibantuin sama temen gitu yang ikutan masak gitu, terus berarti kan kita bisa bagi-bagi tuh, bisa dividing activities, bisa kita balance gitu ya. Jadi balance gitu, memang balance gitu. Kalau misalnya kalian masak tadi opor, rendang sama gulai, itu kan kalian mondar-mandir tuh, motong sini, yang itu ditinggal. Kalau ke sini yang itu ditinggal. Walaupun di sini saya lagi ngegodok ya biarin ditinggal gitu. Tapi kan kalau misalnya ada yang bantuin, benar-benar terpisah tuh aktivitasnya. Gitu. Jadi bisa diseimbangin saja. Aduh, gue ribet lagi motong-motong, lu bantuin ngangkat itu misalnya gitu. Data bisa di-split, data bisa diatur gitu ya, bisa. Nah, jadi sistemnya itu adalah paralel. Nah, paralelism adalah sistem yang dapat menjalankan satu tugas simultaneously. Jadi bareng gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kalian komputernya single prosesor, itu dia tuh sebenarnya sibuk menjalankan banyak proses gantian gitu. Cuman karena dia cepet aja, jadi kelihatan kayak bareng, kayak misalnya kalian punya satu prosesor, satu core nih. Itu tuh dia sebenarnya sambil baca ketikan kalian, sambil ngirim, sambil connect ke network, sambil nampilin ke layar, itu gantian gitu. Gantian gitu, tapi cepet banget. Tapi kalau misalnya kalian punya multi core, itu mereka misah-misah tuh. Ya udah lu urusan itu, urusan itu, urusan itu. Jadi paralelism itu namanya paralel. Nah, concurrency itu adalah keadaan di mana dia atau environment yang memungkinkan lebih dari satu task dilakukan gitu. Nah, kalau paralelism kan paralel ya. Kalau concurrency itu tuh kalau misalnya kayak tadi kalian cuma sendiri di dapur, harus melakukan banyak hal. Masukin di oven, nyuci piring, godok daging, ngulek sambal, ngulek bumbu gitu ya. Itu kan gantian, tapi kan itu concurrency. Kalau paralelism tuh emang misah aja gitu, berpisah gitu. Gitu ya. Nah, itu multi programming. Udah sampai sini oke? Okay? Siapa yang mau jawab ya? Saya sih ngomong sendiri. Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan nanti tanya aja di WhatsApp atau di komen ya di video. Nah, sekarang Bu, bedanya concurrency sama paralelism apa? Ya ini. Concurrency itu gantian. Single core kan, jadi T1, T2, T3, T4, T1, T2, gantian aja gitu. Jadi
ngulek, itu air mateng, matiin kompor. Wah, itu mau gosong, kosek-kosek dulu. Wah, harus ngeblender bawang dulu gitu. Gantian. Kalau paralelism beda-beda, ya udah pisah. Yang satu lagi masak spaghetti, ya masak sana. Yang satu lagi bikin kue, masak sana. Kita tidak saling mengganggu gitu. Gitu ya, itu jelas ya. Nggak boleh bingung. Oke, dah. Nah, pada saat kita menggunakan multicore, nah itu sebenarnya nanti ada 2 jenis paralelism gitu, di mana kalau data paralelism itu ada data yang di-share antara cores yang berbeda. Operasinya sama gitu, data paralelism. Jadi kebayang nggak gini, misalnya kalian punya core ya, misalnya quad core, kalian punya core 1, core 2, core 3, core 4 misalnya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, datanya sama gitu misalnya, tapi mereka operasinya misalnya apa ya? Misalnya kalian proses angka gitu ya, mau diproses gitu. Ini data 1 gitu, data 2, data 3, data 4. Jadi kayak misalnya oke, kita tuh sama-sama mau ngitung persamaan tertentu untuk data-data yang beda gitu ya. Persamaannya sama, cuman datanya juga sama, cuman angkanya beda gitu. Nah, itu data parallelism. Atau bisa juga task parallelism. Jadi thread across cores, each thread performing unique operation. Atau parallelism-nya itu bukan datanya, tapi task-nya. Kebayang nggak? Nah, kalau yang pertama, itu datanya sama across multiple cores. Kalau task, datanya beda, tapi operasinya sama. Gitu. Ngerti? Oke. Jadi yang satu, ini datanya yang sama. Kalau ini prosesnya yang sama. Gitu. Begitu ya. Nah, data and task parallelism. Data parallelism, datanya sama. Maksudnya sama tuh gimana sih, Bu? Bisa jadi gini. Kayak misalnya kalian mau proses wajah gitu. Semuanya proses data. Wajah gitu. Cuma wajahnya beda-beda. Dimasukin core-core yang berbeda gitu. Kalau task parallelism, itu tasknya yang sama. Tuh ya. Jadi kalau ini datanya sama, prosesnya berbeda. Bisa jadi gitu. Kalau ini datanya beda, prosesnya yang sama. Jadi ya kayak gini aja gitu. Kalian bisa bayangin. Oke. Ntar saya kasih contoh apa ya. Misalnya, oke gini deh. Mungkin tadi saya salah, bukan wajahnya yang beda. Mungkin bisa jadi misalnya apa ya. Saya datanya sama. Tapi yang satu dikali, dibagi, dikurang, ditambah. Gitu bisa jadi gitu. Kayak misalnya, ini ada satu matriks. Yang satu di inverse, yang satu di interpolasi, yang satu di apa gitu ya. Nah, kalau ini terbalik. Datanya sama, tapi prosesnya beda gitu. Sorry. Tadi data sama, tapi prosesnya beda. Nah, kalau ini prosesnya yang sama gitu. Datanya yang beda. Jadi misalnya proses sama. Datanya ada banyak nih. Semuanya mau di inverse gitu. Jadi ada matriks 1, matriks 2, matriks 3, matriks 4. Terus mau dipisah gitu. Jadi jangan keliru ya. Data parallelism datanya sama, tapi operasinya beda. Kalau task parallelism datanya beda, prosesnya sama. Dah. Ini adalah hal yang paling saya pengen jelasin kalau udah ngomongin parallel computing. Karena semua orang asumsinya, nah sebenarnya yang saya senang dari OS itu ya, kalian mungkin menganggap kuliah ini boring ya. Saya juga pertama kali belajar dan ngajar gitu, saya butuh berapa siklus ngajar sampai di titik yang saya mulai bisa saya coba ngejelasin dengan apa yang saya paham gitu, karena OS itu sebenarnya adalah cara kita menyelesaikan masalah sehari-hari juga gitu. Maksudnya gimana sih Bu? Gini. Amdahl laws ya. Kalian lihat, identifies performance gains from adding additional cores to an application that has both serial and parallel components. Oke, sekarang saya jelasin slide ini gini. Orang berpikir kan, kalian bisa mikir, ada proses.
akan lebih cepat kalau kita punya prosesornya banyak. Jadi saya kalian punya ada satu proses nih yang harus dijelasin, kerjain. Kalian berpikir kalau prosesornya banyak, itu kan bisa selesai lebih cepat, bener nggak? Kalian selalu pikir gitu nggak? Kayak saya, kalau misalnya kita bikin rumah, kulingnya makin banyak, makin cepat selesai. Kebayangnya gitu kan? Ya nggak? Oke. Jadi kita berpikir bahwa, tapi sebenarnya ada aturan di sini bahwa performance gains itu memang ada hubungannya dengan menambahkan sumber daya gitu ya, atau prosesor, atau orang, atau tukang gitu ya. Ada performance gain, tapi ada proses yang kita lihat bahwa enggak semua sistem kalau ditambahin prosesor jadi lebih cepat. Kenapa? Karena bisa jadi itu malah jadi bukan liabilities ya, jadi beban gitu, jadi burden gitu. Contoh, kalian kalau bikin tugas, bener gitu misalnya tambah banyak temennya tambah cepet tugasnya, malah enggak gitu, malah lama koordinasi, malah ada yang nggak mau kerja, malah dikerjain sendiri, bener nggak? Bener nggak? Atau misalnya kalian, oh gue kalau misalnya punya banyak pembantu, rumah lebih bersih, nggak juga gitu. Gue kalau punya banyak karyawan, perusahaan gue bakal lebih maju, nggak juga. Karena nanti yang kalian harus pikirin adalah kalau ini makin banyak, itu tuh ada masalah manajemen resource sama communication gitu ya. Jadi nanti urusan resource sama communication itu, ini tuh ada di semua, nggak cuma di OS gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar operating system, kalian tuh belajar manajemen. Ini tuh bisa kalian implement ke struktur organisasi. Bisa kalian implement ke optimasi arsitektur sistem gitu. Oke, udah ya sampai sini oke. Nah, Amdahl's Law itu bilang, lu kalau mau nambahin core, lu harus lihat dulu. Gitu. Ini kan core-nya ada berapa ya? Nah, bagian serialnya tuh udah berapa banyak? Kalian kebayang nggak? Jadi, kalau misalnya kalian di dapur, kerja di dapur, saya contohin dapur. Apakah dengan tambah banyak yang ngebantuin kerjaan di dapur akan beres? Enggak, gitu. Kalau kerjaan di dapurnya itu bentuknya serial, alias dia harus dikerjakan secara sequence, nggak bisa dipecah jadi paralel, mau orangnya banyak, percuma pada nganggur gitu. Kalian kebayang nggak? Kayak misalnya gini, ada satu task ya, ada satu task. Dia itu serial gitu. Jadi ini tuh dia nggak bisa dipecah, nggak bisa digunting, nggak bisa di breakdown. Emang harus serial aja gitu. Nggak akan bisa dibagi kebanyakan. Paling si task ini kerjain sama satu prosesor aja toh sampai selesai. Karena nggak bisa dipecah-pecah ke orang lain. Itu contohnya kayak misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Kerjaan di dapur yang nggak bisa diparalelin apa? Atau kayak nyetrika deh. Nyetrika baju emang bisa paralel gitu. Misalnya satu baju loh ya. Tapi kalau banyak ya dipecah-pecah bisa. Nah, artinya apa? Kalau aplikasinya 75 paralel, 25% serial, itu kalau kita dari satu core jadi 2 core, itu speed up-nya 1,6 kali. Nah, kalau N-nya ditambah terus sampai tahingga, speed up-nya itu akan jadi 1/S. Artinya, S itu kan bagian yang serial kan. Berarti speed up-nya itu kecil gitu. 1/S aja tetap mau ditambahin segimana juga ya udah karena mentok di serial portionnya itu, karena serial ya udah itu harus beres gitu, nggak bisa dipecah. Jadi mau ditambah banyak juga nggak akan ada gunanya, kebayang. Serial portion of an application has disproportionate effect, nggak proporsional, on performance gain by adding additional cores. Jadi kalau kita punya suatu sistem dan kerjanya banyak, harus dianalisis dulu bagian paralelnya itu ada berapa banyak.
Kalau lebih banyak bagian serial, nggak ada gunanya ditambahin core. Tapi kalau ada bagian-bagian yang memang paralel, itu bagus ditambahin core. Kebayang nggak? Kayak misalnya gini, kalian kalau processing grafik ya, makanya ada GPU kan. Bedanya GPU sama CPU apa sih? CPU itu kan dia memproses datanya dengan arsitektur yang umum ya, general lah gitu ya. General arsitektur lah ya, general arsitektur. Kalau GPU kenapa cepat? GPU itu dia memang di arsitekturnya itu adalah paralel gitu. Nah, itulah sebabnya kalian kenapa GPU itu lebih cepat daripada CPU? Karena emang dia arsitekturnya paralel. Jadi dia emang memproses banyak data yang sama barengan. Makanya GPU itu dipakai buat game kan. Game itu kan dia processingnya paralel. Apa sih yang diproses paralel, Bu? Gambar. Jadi pixel itu tuh sama GPU tuh diprosesnya paralel. Jadi dia misalnya certain pixel or certain part of process or certain part of screen gitu ya. Itu prosesnya paralel sama dia. Jadi cepet gitu. Jadi kayak game kan harus movement-nya cepet kan. Nah, itu karena bagian dari kameranya itu diproses sama beberapa prosesor sekalian gitu. Maksudnya paralel kalau CPU kan nggak gitu arsitekturnya tuh nggak dia lebih general gitu. Kalian bisa bayangin kayak gini misalnya kalian punya toko ya. Tokonya misalnya kalian jualan nasi goreng gitu atau jualan makanan. Orang pesan terus dimasakin, orang pesan dimasakin gitu kan ya. Itu kan general ya, CPU secara general gitu. Kalau GPU tuh kayak pabrik gitu. Jadi kayak misalnya kalian jualan bakso tahu gitu ya. Kalian jualan bakso tahu, udah gitu apa namanya? Jualan bakso tahu terus kalian punya banyak kasir, masak aja gitu, banyak outlet gitu. Nah itu barang aja diproses bareng-bareng gitu, tuh cepat. Jadi paralel aja terus nggak usah karena nggak beda-beda, semuanya sama orang bakso tahu kan dijual gitu, atau kupat tahu gitu, itu aja gitu. Nah GPU tuh memprosesnya gitu karena datanya sama. Kenapa juga GPU bagus juga buat misalnya mining crypto, karena dia juga gitu, datanya sama, prosesnya beda, tapi dilakukannya paralel gitu. Jadi kebayangkan bahwa kita tidak selalu bisa nambahin core proses nambahin resource computing dan berharap sistemnya jadi lebih cepat, enggak gitu. Karena ya harus dilihat prosesnya kayak gimana. Makanya OS itu penting karena dia juga harus bisa melihat bagaimana dia mengatasi proses-proses yang banyak terjadi di dalam yang dia kerjakan gitu ya. Makanya kan kalau mau optimal ya arsitekturnya harus cocok gitu. Nah, ini kalian lihat ya. Bacanya gimana? Nih. Yang ke kanan itu adalah kalau kita nambahin prosesornya. Tambahin nih, tambah banyak. Apakah percepatannya juga tambah banyak gitu kan? Idealnya kan begini ya, yang merah ya. Makin dikasih tambah banyak, harusnya tambah speed up dong. Tapi pada kenyataannya kita lihat gitu. Kalau misalnya pekerjaan serialnya ada setengahnya, itu tuh dia cuman bagus kalau ditambah jadi 2. Setelah itu sama aja gitu karena setengahnya aja itu tuh serial. Jadi tetap nunggu gitu. Itu kayak misalnya kalian mau punya tukang 10 gitu, tapi kerjaannya tuh serial yang hanya bisa kerjain satu orang gitu, yang nggak bisa dibagi bareng, harus emang sekuensial. Lihatlah bahwa ini tidak berguna gitu ya. Nggak speed up. Lo mau nambahin sampai berapa juga kagak akan speed up, nggak akan gitu. Oke, yang kedua, kalau serialnya cuma 10%, lumayan nih. Dia ada percepatan ya, ditambahin lah. Tapi nggak banyak juga gitu speed up-nya. 16 sama 14 sama 15 udah sama, nggak banyak gitu. Nggak banyak, paling kalau mau ya di 4 tuh udah cukup. Ini juga nggak oke. Nah, paling asik tuh kalau ya udah, misalnya serialnya cuma sedikit, ya dia akan jadi lebih bagus gitu speed up-nya. Walaupun
nggak banyak gitu ya, oke lah gitu, nggak ideal. Jadi kalian bisa lihat kan bahwa nggak berarti kalau nambahin processing dia jadi ngebut, itu enggak. Nah, ini baru ngomongin bagian dari serialnya doang kan. Maksudnya kalau misalnya serialnya banyak, kalau semakin nggak serial, dia semakin bagus tuh diparalelin. Tapi semakin serial nggak ada gunanya gitu. Sama yang tadi saya bilang, kayak misalnya masak nasi goreng. Yang satu pesan nasi goreng, yang satu pesan Puyong Hai, yang satu pesan spaghetti. Itu kan semuanya beda tuh. Nggak bisa diparalelin gitu. Maksudnya ya harus spesifik kan prosesnya. Tapi kalau misalnya kita jualan bakso tahu atau misalnya kupat tahu gitu ya, dan itu sama gitu, ya udah gitu tuh diparalelin tuh lebih cepat, bisa speed up gitu. Nah, permasalahannya di semua proses yang terjadi tuh nggak mungkin nggak ada yang serial gitu, pasti ada serial, ada paralel, ada serial, ada paralel gitu. Oke, kebayang. Nah, nantilah kita lihat pokoknya gitu ya intinya. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan adalah kalau misalnya kita ngomongin ini kan masalah serial versus rasio serial terhadap paralel kan. Nah, paralel kan, serial sama paralel, rasio kan. Sebenarnya ada masalah berat lagi dengan kita punya banyak core. Kalau kalian punya banyak core, kalian perlu space lebih besar dan kalian perlu arsitektur supaya mereka bisa saling komunikasi satu sama lain. Gimana ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Saya mau ngomong yang itu, ini mau ngomong sama yang ini. Gimana gitu. Tidak semudah itu gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau saya tuh kalau waktu itu ngajar parallel programming, itu tuh ngejelasinnya lumayan tuh karena harus tahu OS juga gitu karena orang selalu ngebayangin gue tambahin aja bakalan gampang gitu. Udah ya, oke ya. Nah, sekarang kita ke user thread sama kernel thread. Thread itu bisa di bagian user, di bagian kernel. Jadi ya udah, ini sih sebenarnya proses-proses yang ada di OS aja gitu. Jadi thread-nya bisa jalan bareng gitu ya. Udah bukan proses nih, tapi thread. Ya, multi-threading. Nah, mereka tuh dipisah. Jadi urusan thread-nya kernel diproses sendiri. Urusan user proses sendiri, ada prosesnya. Dibagi. Nah, multi-threading ya, itu bisa many to one, bisa one to one, bisa many to many. Many to one artinya gimana? Many to one artinya banyak thread user level itu dijadikan satu thread kernel. Jadi kalau misalnya ada satu user thread yang diblok, semua diblok. Nah, multiple thread itu mungkin nggak jalan di parallel system atau multi-core system karena hanya ada satu kernel nih pada saat yang sama. Nah, jadi nggak semua operating system menghadap many to one gitu. Jadi ini tuh kayak semua user semua proses user yang terjadi itu ditangani oleh satu kernel. Gitu. Itu many to one. Nah, ada juga yang one to one gitu. Jadi setiap user thread itu di-handle sama satu kernel. Satu user, nah itu kayak Windows sama Linux tuh kayak gitu. Jadi each user level thread maps to kernel thread. Jadi setiap user level tuh thread akan satu thread user akan memicu satu thread kernel juga. Gitu ya. Ini more concurrent daripada many to one. Number of thread per process sometimes restricted due to overhead. Tapi ini jadi terbatas kan. Kalau tadi kan kayak misalnya tadi tuh yang ini 4 pembeli yang layanin cuma satu orang gitu. Misalnya kalian ke toko gitu. 4 pembeli itu yang ngeladenin cuma satu orang. Kalau ini 4 pembeli, 4 orang yang ngeladenin gitu. Tapi kadang-kadang orang yang ngeladeninnya udah nggak cukup lagi, jadi udah nggak bisa bikin user thread lagi karena pelayannya atau ininya udah nggak cukup. Atau many to many. Jadi gitu ya,
mereka ya udah user space-nya banyak karena user thread-nya banyak karena thread-nya banyak, tapi mereka bisa gantian tuh kayak misalnya customer-nya banyak, yang lainnya juga banyak dan mereka bisa gantian gitu. Nggak mutually eksklusif gitu ya, nggak cuma sepasang-sepasang gitu. To many, ada yang 2 level gitu, ada yang misalnya, ya udah deh banyak many to many, ada yang bantuan tergantung aplikasinya, tergantung, prosesnya apa gitu bisa, gitu ya. Nah, makanya akan ada thread library untuk mendukung proses semua itu. Udah ya, itu saya skip dulu. Saya nggak mau jelasin ini karena saya mendingan ngasih contoh, nanti aja. Tunggu ya, saya cek dulu. Ya, tunggu. Saya mau ngejelasin tapi nggak mau ribet. Habis ini kita udahan ya. Ini apa sih? Ntar ngintip dulu ya. Saya mau mencoba menyederhanakan biar kalian nggak pusing. Oke, ini saya tamatin aja ya. Level 4 ini ya. Thread saya tamatin aja ya. Saya rangkum aja ya. Oke, multithreading. Kita lihat yang lebih gampang aja. Saya akan tunjukin yang Java aja ya. Ini contoh Java thread. Sebenarnya kan di Windows juga ada di mana. Pokoknya ini intinya adalah kita memanage thread yang ada gitu. Nah, kalau di Java, kalian tahu kan ada yang namanya Java Virtual Machine, di mana kenapa Java tuh dibilang portable karena dia bisa jalan di banyak mesin gitu ya. Java tuh di mesin apa aja jalan, maksudnya di OS apa aja jalan. Kenapa? Karena dia punya Java Virtual Machine. Jadi di atas OS itu dipasangin JVM. Jadi dia bisa running di atas JVM itu, mau di Linux, mau di Unix, mau di Mac OS, mau di Windows gitu. Gitu ya. Jadi biasanya kalau pakai Java lewat JVM itu menjalankan thread-nya itu mengikuti OS yang ada gitu ya. Nah, bikin thread itu bisa bikin kelas thread baru atau menjalankan yang namanya runnable. Nah, saya nggak tahu kalian ada yang pernah belajar Java atau enggak ya, tapi paradigmanya Java tuh emang apa ya, spesifik gitu ya. Jadi Java tuh ada yang namanya method gitu ya. Ada yang namanya interface. Jadi interface itu berarti dia akan menjalankan suatu method yang namanya runnable gitu. Dan kita tuh bisa, ini kayak OP gitu ya, tapi kita bisa ngejalanin itu misalnya kita bilang bahwa gue mau proses gambar gitu ya. Tapi gue mau thread-nya jalan, jadi sambil yang satu ngitung matriks, yang satu ngapain gitu misalnya. Itu bisa gitu. Jadi nanti di Java itu dia akan menjalankan interface yang namanya runnable. Nah, kalau di Java itu kan kelas itu kan bisa diimplement ya. Kelas task implement gitu ya. Interface implement. Tapi di Java itu tuh nggak boleh multiple inheritance. Jadi dia tidak boleh punya 2 orang tua gitu. Jadi dia nggak bisa implement 2 kelas. Nah, pada saat dia mau implement 2 kelas, misalnya prosesnya mau dipisah gitu, itu dia akhirnya harus implement sama dia itu, dia tuh akhirnya bisa extend kelas atau kalau mau ditambahin kelas lagi dia pakainya implement gitu. Nah, implement itu sebenarnya function interface dari suatu task. Jadi dia bisa bilang, gue mau ngejalanin runnable nih. Gitu ya. Tolong jalanin ini sebagai thread yang terpisah. Nanti kita akan bilang, oke, sekarang kita bikin thread nih. Di Java tuh ada yang namanya thread. Kita kasih nama worker, kita bilang, oke, lu jalanin new thread ya. Terus nama dia restart. Sehingga pada saat di start, itu dia menjadi thread yang terpisah. Waiting on a thread, try worker join,
catch, interrupted exception. Jadi akan ngejalanin si worker ini sampai diinterupsi atau sampai dia selesai. Jadi ini tuh caranya dia bilang. Di Java tuh ada try catch kan, kayak misalnya kalian mencoba menjalankan suatu eksekusi, terus nanti kalau misalnya ada error atau apa tuh di catch gitu sama dia. Jadi kayak kalau kita masukin blok try itu kita udah siap catch gitu. Kalau misalnya oke, misalnya login, kalau login kira-kira kesalahannya apa gitu. Atau misalnya array, kesalahannya kira-kira misalnya array bounds exception atau apa gitu ya. Jadi dia nanti akan mencoba gitu ya, akan waiting on thread. Jadi dia nunggu join nggak gitu. Kalau udah join berarti running thread-nya, dan kita bisa running beberapa thread secara bersamaan. Ntar saya mau ngecek dulu deh. Ntar ya, ntar class versus interface. Saya tuh lupa deh, kalau nggak salah class itu kita harus, kalau class kita tuh bisa implement berapa bagian aja, tapi kalau interface itu kita harus jalanin semua atributnya dia. Ya, ingat. Oke, udah ya. Jadi ini cara kita menjalankan multithreading dengan bahasa pemrograman. Nah, itu tuh bisa macam-macam gitu caranya. Tapi ini sebenarnya saya nggak mau ngedetailin ini karena nanti saya mau lihat contoh kasus aja. Cuman di sini tunggu. Kalian tuh sabar ya. Oke lah, masuk ini deh kita nanti. Saya sebenarnya pengen ngajarin tentang read sama write sama tunggu ya, sabar. Kalian pakai bukunya apa sih ini ya? Ini sama stalling ya. Nah, di sini ada ini enggak? Nah, ada ini enggak? Oh, di sini ya. Oh, ini di sini. Di concurrency, deadlock, and starvation ini juga di sini ada nggak? Berarti nanti ya. Ini. Okay. Oh, oke. Hah, masih lama ini. Oke, nanti synchronization ya. Udah nanti saya akan jelasin. Nah, oke ya. Jadi thread ini pada prinsipnya udah nih, saya habis ini udahan. Itu nanti kita akan juggling in between one thread to another gitu ya. Ini nanti kita lihat lah ya, nih percuma saya jelasin juga karena kalau nggak ada contoh kasus, ini kita get lost mana implementation-nya di layer yang beda-beda gitu ya. Intinya gini, pada saat kita menjalankan thread, issues-nya tuh adalah system calls, di mana pada saat kapankah thread itu dibuat dan diexecute. Sehingga kita butuh signal, di mana bagaimana ini tuh maunya gimana sih thread yang banyak itu mau sinkronus atau asinkronus. Kalau sinkronus kita bikinin clock, jadi kayak misalnya mulai, stop gitu ya. Kalau asinkronus itu harus ada signaling, kayak misalnya udah selesai, belum. Kalau udah mau gini, kalau belum gimana gitu. Jadi nanti harus kita proses juga gitu. Mau di cancel atau mau di terminate tuh kalau gimana. Dan harus disimpan dan harus ada schedule. Jadi kalau kalian punya trading, itu tuh harus ada storage-nya. Karena nggak mungkin semua dijalanin semua bareng, harus gantian. Sehingga nanti ada pooling-nya, terus harus ada schedule-nya, begitu. Oke? Nah, ini yang saya bilang signal. Itu signal itu nanti kalau ada contoh lebih gampang. Artinya tapi gini, setiap proses tuh harus saling ngasih tahu. Kayak misalnya kalian habis nonton bioskop, terus kalian ngantri di toilet, itu ada signaling nggak di situ? Ada antrian kan? Terus kalian tahunya misalnya apa namanya saat ada kan itu saya ada beberapa toilet kan. Kalian tahunya
orang itu udah selesai gimana? Pipis atau apanya? Berarti dia keluar kan dari situ gitu. Terus nanti yang masuk ke situ siapa? Yang orang di antrian paling depan kan? Nah, itu tuh signaling sebenarnya. Di mana semua yang ada di situ, semua thread, itu kan thread, multi-threading sebenarnya kan? Ya nggak sih? Multi-threading kan? Kayak ya udah gitu misalnya eh, eh, apa yang pipis bareng-bareng kan gitu. Nanti yang udah selesai dan itu asinkron kalau kalau di ya kan kalau di toilet asinkron kan karena kalau misalnya disinkronin gimana bisa misalnya ya udah tiap 5 menit ya. Jadi semua orang harus 5 menit masuk, 5 menit keluar. Jadi bisa 5 menit masuk gitu ya, keluar dalam 5 menit harus udah keluar. Terus ganti yang lain, masuk lagi 5 setelah 5 menit keluar. Itu tuh sinkronus tuh. Jadi yang pipisnya lebih cepat atau yang pipisnya lebih lama nggak mau tahu lu 5 menit keluar gitu. Atau ya ini asinkron. Jadi ya udah, misalnya kalau udah selesai dia keluar diganti sama antrian yang di depan. Nanti yang ini udah selesai gitu dan seterusnya gitu ya. Itu signaling itu namanya, begitu. Dah. Nah, di cancel itu tuh bisa terjadi kalau misalnya asinkron tuh bisa di terminate atau deferred cancellation. Nanti kita lihat ya, ada macam-macam cara untuk meng-cancel. Tapi itu harus dikasih tahu, misalnya ini cancel loh, thread ini udah di cancel, berarti gimana? Data-datanya gimana nih? Mau dihapus, diproses lebih lanjut, dibalikin ke proses awalnya atau gimana? Begitu. Nah, jadi harus di store dan harus di schedule. Gitu ya. Jadi ini thread ya. Nah, manajemennya beda-beda gitu. Di setiap OS tuh beda. Tapi intinya gitu. Ya. Jadi hari ini tuh udah deh kayaknya. Kalian berarti hari ini udah belajar sebagian dari chapter 3 dan semua chapter 4. Saya soalnya ngejar itu ya. Nah, nanti minggu depan kita masuk CPU scheduling. Oke, ini aja udah 80 slide. Nah, tapi jangan khawatir, saya nggak akan ngebaca per slide, saya akan rangkum jadi biar kalian ngerti. Oke, sekian. Selamat berlibur. Jadi jangan lupa, absen itu saya berikan bagi yang sudah komentar di video ya. Terus kalau ada pertanyaan silakan ini di WhatsApp ya. Kirim di WhatsApp atau komen di videonya supaya kelihatan gitu. Ada aktivitasnya, oke? Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat puasa, mohon maaf lahir batin. Semoga lancar semuanya, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti saya akan upload tugas juga ya. Jadi setelah kalian nonton, itu kerjain tugasnya, oke? Oke, sip. Bye all. Sampai ketemu lagi. Dadah.